akan masuk ke dalam pembahasan pertama dari kitab Thaharah. Ya. Pembahasan pertama kita adalah kitab Thaharah. Thaharah artinya adalah bersuci. Kenapa di dalam kitab fikih banyak dimulai dengan bab Thaharah? Ya. Karena Thaharah ini salah satu kunci daripada ibadah kita. Ya. Ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Karena salah satu nanti syarat sah agar sholat kita ini dianggap sah harus dalam keadaan suci. Bagaimana kita mau dalam keadaan suci? Kalau tidak tahu cara-cara bersuci, ya. Maka penting daripada untuk mempelajari bab Thaharah ini. Thaharah, ya. Thaharah, pengertian Thaharah. Pertama kita harus tahu dulu apa pengertian daripada Thaharah. Thaharah secara bahasa, ya, dijelaskan di sini adalah an-nadhafah. Artinya adalah membersihkan diri, ya. Wal khulus minal adnas, membersihkan diri terbebas dari segala kotoran-kotoran, baik secara zahir maupun secara batin, ya. Pengertian bahasa, secara bahasa ini luas Thaharah, ya. Bukan hanya bersih secara zahir kita saja, tapi secara batin juga harus bersih. Zahir kita bersih dari najis, ya. Baik dengan segala jenis najisnya, najis ringan, najis pertengahan, najis berat. InsyaAllah kita akan bahas pada babnya. Begitu juga bersih, suci daripada hadas-hadas, baik hadas kecil, hadas besar. Begitu juga suci daripada penyakit-penyakit batin. Misalnya penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ini, ya. Penyakit iri, dengki, hasad, riya, semuanya ini adalah penyakit hati. Maka secara bahasa Thaharah mencakup itu semua, ya. Akan tapi yang kita bahas malam hari ini adalah secara istilah ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang berkenaan langsung dengan zahir ibadah kita, ya. Tidak mungkin kita mencapai derajat batin, ya, hakikat tanpa melalui syariat. Tidak mungkin kita mencapai kepada suatu yang batin kalau tidak melakukan yang zahirnya dulu, ya. Nabi SAW kurang apa, ya. Hati-hati hari ini banyak, ya, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Kata yang penting batinnya, yang penting batinnya bersih, ini hatinya, kata. Terus zahirnya nggak masalah. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyesatkan. Nggak perlu sholat, ya. Yang penting ini ingat nih hati. Ya. Dari mana itu asalnya? Nabi SAW. Lebih hebat mana? Yang antum yang mengatakan seperti itu dengan Nabi SAW? Paling afdolnya makhluk, paling afdolnya para nabi, para rasul, bahkan paling afdol dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kalau bukan karena nabi, kita semua nggak diciptakan sama Allah SWT. Nabi bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bahkan lebih hebat daripada kita, ya. Masa kita mau cuman ingat saja di hati kita, menganggap kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Thaharah di dalam pengertian istilah, yaitu berupa mengangkat hadas, ya. Mengangkat hadas dari diri kita, baik kecil ataupun besar, ataupun menghilangkan najis, ya. Atau yang semakna dengan menghilangkan najis, ya. Yang mana nanti akan dijelaskan sesuai dengan macam-macam Thaharah, ya. Karena Thaharah ini memiliki berbagai macam jenis-jenisnya, ya. Di antaranya apa? Di antaranya mengangkat hadas. Mengangkat hadas yaitu kalau hadas kecil dengan berwudu, ya. Kalau kita berhadas kecil maka menghilangkannya dengan berwudu. Kalau kita hadas besar, menghilangkannya dengan mandi, ya. Kalau najis tergantung nanti. Kalau najisnya najis ringan, nanti mungkin cukup dengan memercikkan secara merata, ya. Itu sudah hilang najisnya. Kalau najisnya pertengahan, harus hilang warna, bau, rasanya, ya. Kalau kelihatan. Kalau najisnya nggak kelihatan, cukup siramkan air,
Kemudian kalau najis berat, nah ini nggak cukup cuma menghilangkan warna, bau, rasa, tapi harus 7 kali siraman. Walaupun 1 kali udah hilang, harus 7 kali, salah satunya harus dengan air tanah. Jadi ini yang dinamakan dengan toharoh, atau yang semakna dengan toharoh seperti apa? Seperti tayamum. Tayamum walaupun dengan debu, tapi dia semakna dengan toharoh. Sebagai pengganti bersuci kita tatkala nanti kita nggak dapat air atau sedang tidak boleh menggunakan air, maka syariat Islam memberikan solusi dengan tayamum tadi. Sebagai pengganti wudu, sebagai pengganti mandi, bisa semua. Kemudian yang semakna dengan menghilangkan najis, seperti apa? Seperti ketika kita nggak ada air, menghilangkan najisnya dengan sesuatu yang dapat mengangkat najis seperti tisu, batu, daun dan lain sebagainya. Ini yang semakna dengan mengangkat najis. Kemudian tatkala kita mau bersuci, alat yang paling utama digunakan bersuci tidak lain tidak bukan adalah air. Air yang paling utama. Wudu, mandi, menghilangkan najis, semuanya paling utama adalah menggunakan air. Maka kalau bicara masalah taharah tidak akan lepas daripada masalah air. Maka kita perlu tahu dulu air yang jenis mana saja yang bisa kita gunakan dalam bersuci, Karena tidak semua air dapat digunakan bersuci, tidak semua air sah untuk digunakan berwudu, tidak semua air sah digunakan untuk mandi. Maka perlu kita tahu membahas tentang jenis-jenis air.